Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara ciri yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ciri umat Islam adalah berlaku adil. Allah telah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan seperti itulah kami telah jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Bermakna umat yang adil dan pada waktu yang sama menjadi umat pilihan. Dengan sifat ini pula, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang beriman untuk berlaku zalim, walaupun terhadap orang-orang yang dibenci. Allah firmankan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian berlaku tidak adil. Dan antara keadilan dan ketakwaan adalah sejoli. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah keadilan yang menjadi ciri umat Islam, dan itu pula lah keadilan yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu memeganginya dan menjauhi segala perbuatan zalim. Ketika berbicara tentang perilaku zalim, seringkali yang terbayang pada bagi seseorang atau oleh seseorang adalah bahwa kezaliman itu akan menimbulkan berbagai macam dampak kerugian bagi banyak orang. Hal ini benar. Akan tetapi ada hal yang sering dilupakan, bahwa sejatinya perilaku zalim, sejatinya perbuatan zalim itu bahayanya bagi pelakunya jauh lebih besar daripada bahaya yang menimpa orang-orang yang dizaliminya. Lalu apa saja bahaya kezaliman bagi pelakunya? Yang pertama, bahwa kezaliman akan menjadi kegelapan demi kegelapan, kesusahan demi kesusahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqudz zulm fa innadz zulm dzulumatun yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Takutlah kamu sekalian untuk berlaku zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan demi kegelapan di hari kiamat. Kegelapan bisa berarti tidak adanya cahaya. Kegelapan bisa berarti kesusahan. Kegelapan bisa berarti nistapa. Dan itulah yang akan diterima oleh orang yang berlaku zalim. Yang kedua, di antara bahaya kezaliman bagi pelakunya adalah bahwa kezaliman itu akan menjadi sebab kebangkrutan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kamu sekalian siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di tengah kami adalah orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham, dan tidak memiliki barang. Uang tak ada, barang pun habis. Begitu jawaban para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan tentang bangkrut yang sesungguhnya. Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang datang nanti pada hari kiamat membawa salat, membawa puasa, membawa zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akalat mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tapi pada waktu yang sama ia datang pada hari kiamat, ia pernah mencaci maki si fulan, pernah menuduh si fulan yang lain, pernah mengambil harta si fulan yang lain lagi, pernah menumpahkan darah si fulan, dan pernah menganiaya si fulan. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi.
Maka masing-masing orang yang dizalimi di dunia dulu diberikan sebagian dari kebaikan-kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi faturiha finnar. Ketika kebaikan-kebaikannya telah habis, sedangkan apa yang menjadi tanggungannya belum terbayar, maka diambilkan dari keburukan-keburukan mereka orang yang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya, lalu ia dijerumuskan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bahaya yang kedua. Kezaliman menjadi sebab kebangkrutan. Bahaya yang ketiga, bahwa perilaku zalim, orang yang berlaku zalim akan mendapatkan doa orang yang dizalimi. Dan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwanti-wanti jangan sampai terkena doa orang yang terzalimi. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal sebagai seorang dai ketika dikirim ke negeri Yaman, pesan waktu itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kamu, hati-hatilah kamu jangan sampai terkena doa orang yang dizalimi, karena antara doa orang yang dizalimi itu dan Allah tidak ada tabir, tidak ada penghalang. Orang yang berlaku zalim dikhawatirkan ia mendapatkan doa orang yang dizalimi yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan sesungguhnya ketika seseorang mengambil harta orang lain secara zalim, mengambil hak orang lain secara zalim, sejatinya ia telah mengambil sekeping api neraka untuk membakar dirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat ketika mengajukan perkara kepada beliau, innakum takhtasimuna ilayya, sesungguhnya kalian mengadukan perkara kepada saya, wala'alla ba'dakum alhana bihujjatihi min ba'd, boleh jadi sebagian dari kalian lebih fasih menyampaikan argumentasinya daripada yang lain, fa'aqdi lahu bihaqqi akhi, lalu aku menangkan perkaranya sehingga ia mengambil hak saudaranya, faman qadaitu lahu bihaqqi akhi fa innama aqta'u lahu qita'atan minan nar, siapa yang aku menangkan perkaranya sehingga ia mengambil hak saudaranya itu, maka sesungguhnya aku telah berikan kepadanya sekeping dari api neraka. Mengambil harta orang lain secara zalim sama dengan mengambil sekeping api neraka untuk membakar diri sendiri. Ini bahaya yang keempat. Dan bahaya yang kelima, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan orang yang zalim. Allah menangguhkan ia, tapi membiarkan tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalim, sungguh Allah memberikan tangguh kepada orang yang zalim. Fa idza akhadahu lam yuflithu, ketika Allah telah mengambilnya maka Allah tidak akan membiarkannya lolos. Maka pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, unsur akhaka zaliman aw mazluman, belalah saudaramu apakah dia dalam keadaan berlaku zalim atau dalam keadaan ia berlaku dizalimi. Belalah saudaramu apakah dia zalim atau dizalimi. Seorang sahabat bertanya, ansuruhu idza kana mazluman, ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruh, aku membelanya kalau dia terzalimi ya Rasulullah, lalu bagaimana kalau ia yang berlaku zalim, bagaimana saya membelanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamna'uhu aw tahjuzuhu 'anil zulmi fa inna dzalika nasruh. Engkau cegah dia, engkau halangi dia jangan sampai melakukan kezalimannya, dengan begitu engkau telah membelanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari perilaku-perilaku kezaliman, dari kezaliman yang paling besar yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan orang kekal di dalam api neraka, maupun kezaliman-kezaliman yang lain terkait dengan hak orang lain, apakah terkait dengan harga diri orang lain, terkait dengan harta orang lain, apalagi terkait dengan darah orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa lindungi kita semuanya
dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, istiqamah hingga nanti kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.